tapi risikonya gede kan. Mau nggak mau mereka harus bisa mempertahankan diri dengan pekerjaan yang itu-itu aja, tetap semangat. Halo sahabat coaching. Nah, kadang nih kan kita kalau, merasa stuck nih kalau misalkan pekerjaan kita kok kayaknya ini aja terus ya setiap harinya. Kadang kayak bosen, jenuh, tapi nggak berani untuk, keluar dari zona nyaman itu. Lalu gimana sih caranya supaya kita itu bisa, eee, tidak merasa ketika kita merasa nih stuck di satu pekerjaan aja dengan pekerjaan yang itu aja, bisa nggak sih kira-kira kita meng-coaching diri kita sendiri? Nah, untuk itu kita tanya aja yuk ke coach-nya. Oke, kita sapa dulu nih coach-nya. Halo coach. Halo Titis. Halo coach. Ya, Kali ini nih aku mau ngebahas nih coach. apa tuh? Nih, kadang kan nih aku kayak merasa nih pekerjaan aku, itu aja sama dengan setiap harinya gitu coach. Heeh. Nah, kadang kayak tuh merasa jenuh, bosen, Mhm atau kayak mhm merasa kok kayaknya stuck aja gitu di sini-sini aja. mhm. Nah, kira-kira itu, ada nggak sih coach, dalam ilmu coaching atau kayak ketika kita mengalami itu kita bisa meng-coaching diri kita sendiri supaya kita nggak merasakan hal seperti itu atau mempunyai pikiran seperti itu? Iya, dengan cara ilmu coaching gitu ya. Iya, Ya mak jadi tadi kamu bilang, self coaching atau coaching diri sendiri ya. mhm, Ya sebetulnya bisa ya, sangat bisa malah gitu ya, self coaching walaupun memang ada batas-batas tertentu sih gitu, karena biar bagaimanapun coaching itu akan lebih efektif kalau kita menguasai ilmunya gitu kan, ilmunya perlu dulu. belajar coaching gitu Mhm, ya. Nah secara garis besarnya sih, diri sendiri bisa aja gitu ya. mhm. Jadi, tadi kamu mengatakan kalau orang itu stuck atau sedang jenuh ya dalam pekerjaannya, sehari-hari gitu merasa gitu-gitu aja gitu kan. Ya atau apa namanya, merasa kayak, nggak ada apa ya, Nggak ada nggak ada perubahan. perubahan. Menarik ya, Iya, kayak ngerasa, betul. Sekarang kayaknya ya memang sih, banyak ya, mhm, orang yang merasa seperti itu dalam kurun waktu tertentu ya. iya Eee, apa, merasa jenuh gitu iya ya, betul. mhm. Jadi ini pengalaman saya ya ketika saya meng-coaching orang, anak-anak milenial Gaya. gitu ya. Eee, jadi ya tentu mereka, ya banyak kan juga hal seperti itu ya, jenuh apalah segala macam, yang mana itu semua generasi juga merasakan gitu ya. Iya. Petani pun juga merasa jenuh juga. Zamannya zamannya agraris gitu kan, petani juga jenuh setiap hari nunggu panen misalnya, Mhm, kerjanya gitu-gitu aja. Sampai, orang yang kerjanya dinamisnya kayak apa, tetap aja pada suatu titik dia jenuh atau burnout lebih ininya lagi ya, karena mereka kerja sangat-sangat sangat-sangat seru gitu ya, saking iya, serunya jadi burnout sendiri gitu ya. Nah untuk yang tipenya kayak tadi itu sebagai karyawan dia jenuh segala macam, ya ada 2 pilihan sih. Yang pertama ya keluar, bukan bukan 2 pilihan, 3 malah ya. ada 3. Oh, Heeh, apa aja tuh keluar coach? cari yang baru, tapi risikonya gede kan. Mhm, Kamu bilang tadi kalau nggak mau kehilangan comfort zone-nya, apa tadi? Nggak kamu kehilangan zona nyaman? zona nyaman gitu Mhm, kan, karena keluar itu sendiri, dia kan udah di situ kan udah digaji, enak gitu ya. mhm. Mungkin biasanya semangatnya ketika gajian ya. Setelah seminggu setelah itu jenuh lagi, Jenuh lagi. gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa dia keluar cari yang baru dengan risiko yang, nggak jelas juga kan gitu, tempat barunya seperti apa, gitu kan. Eee, atau dia di situ tapi juga dia mencari-cari menambah, challenge itu di situ, yang mana sebetulnya perusahaan tuh pasti mau-mau aja, gitu kan. Mau-mau aja nambah kerjaan ke kamu kan mau pasti. Saya nih nggak mau. Nah, tapi kan kamu bilang tadi kerjanya gitu-gitu aja, bosen, tapi ketika tambahin kerjaan nggak mau gitu kan. Iya, Kan galau juga tuh, iya iya. Oke ya kan. coach. Nah yang ketiga ya mau nggak mau mereka harus bisa mempertahankan diri dengan pekerjaan yang itu-itu aja, tetap semangat gitu ya, Mhm, atau ke down naik lagi. Memang sih down itu tetap ada kejadian ya, down kurvanya terus nanti naik lagi gitu. Salah satu cara dengan self coaching. self coaching. Nah self coaching ya. Nah self coaching itu yang kayak apa sih gitu Iya, ya, dan tentu gimana caranya juga? iya, seperti apa dan bagaimana caranya. Self coaching itu ke diri sendiri, meng-coaching ke diri sendiri, Mhm, gitu ya. Karena ke diri sendiri itu kayaknya menurut saya yang memang lebih bagus itu pakai tools atau pakai sarana. pakai tools. Pakai sarana ya, nggak bisa Mhm, dengan dialog diri sendiri juga gitu. mhm. Jadi perlu ada sarana yang bisa memicu dialog ke diri sendiri, Gimana tuh coach? Aku masih belum kebayang nih gitu ya. sarananya. Nah, yang paling simpel ya, ini juga pengalaman yang seru-seru juga sih dari coaching saya ya, Mhm, dari klien coaching saya.
Mereka tuh, yang paling murah menerapkannya adalah dengan menggunakan jurnal, Jurnal. buku jurnal, gitu ya. Bisa Oh, jurnal yang buku tulis, kalau ya? masih suka pakai buku tulis, tulis-tulis, Mhm lebih bagus sih karena dia kinestetik ya, tangannya mhm. gerak gitu. Atau pakai yang notes ya, yang di tab HP atau atau di HP gitu ya, mhm yang Samsung Notes atau mhm apa gitu mhm ya, tulis di situ. Nah itu akan memicu refleksi, self reflection gitu ya, dalam jurnal itu. Dan apa yang biasanya mereka tulis di situ, nah mhm. ini, yang pertama ya, mereka menulis, goal mereka apa dalam hidup, kemudian, dikaitkan dengan pekerjaan gitu loh, Oh, ya. Misalnya goal-nya, jalan-jalan, ya kalau waduh, generasi Z gitu ya, atau healing, healing. healing-nya ke RSJ mana? Beda, Coach. Oh beda ya? Ini healing-nya kayak gimana nih? Healing ke, Ke ke Kebun Raya Bogor, ya boleh, ke kedeketan. Ragunan, yang Healing-nya paling ke deket, Singapura misalnya gitu. kejauhan. Ya butuh dana berapa gitu kan. Mhm Nah dari dana ini dikaitkan dengan pekerjaan gitu loh. Kalau dia sebagai seorang sales, oh berarti saya harus closing berapa nih untuk dapat, bisa ditabung untuk menghasilkan dana ke Singapura, gitu ya. Itu mhm dikaitkan tuh dengan goal pribadinya gitu, terhadap goal perusahaan. Yang itu yang kemudian membuat dia semangat. Kemudian, ditulis jurnal setiap harinya. Jadi action-nya apa hari ini, gitu ya. Kemudian malamnya direfleksikan kembali gitu, apa yang sudah betul, apa yang sudah, benar, bagaimana hasilnya, apa yang harus di-improve ke depannya. Lihat lagi, goal-nya tadi gitu ya. Kalau itu benar-benar merupakan sesuatu yang benar-benar passion-nya dia, pasti akan terus semangat. Kalau nggak ada juga, ternyata nggak penting-penting amat nih goal-nya ke Singapura gitu kan, harus cari yang baru lagi, harus dapatkan hal yang baru lagi gitu loh. Karena kan nggak semua juga pengen jalan-jalan kan gitu. iya Ada yang pengen cepat merit kali gitu ya, iya, atau ada yang pengen, beli rumah atau mhm, beli kendaraan, ya. Biasanya kalau generasi Z itu, goal-nya masih yang berupa material ya, iya, gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, kan nanti lama-lama juga mereka akan punya goal yang lebih dalam lagi gitu ya. Gitu. Jadi, gunakan tools-tools yang memang membantu mereka untuk self reflection. mhm, Karena self coaching itu intinya self reflection, oke. gitu ya, self reflection. Sebetulnya semua pekerjaan itu perlu ada self reflection sih, Perlu ya, perlu banget, tuh, ya. Karena gini, ini dulu ya waktu saya di bagian rekrutmen HRD dulu ya, gitu kan, pekerjaan saya kan dulu juga itu merekrut, gitu. Misalnya merekrut, manajer pembelian misalnya gitu ya. Wah pengalamannya udah 10 tahun di sebelumnya manajer. Itu kan saya perlu cek, apakah benar-benar dia pengalamannya 10 tahun atau 1 tahun diulang 10 kali gitu. Apa bedanya tuh? Ya, kalau 1 tahun diulang 10 kali ya mereka begitu-begitu aja tadi, itu aja kerjaannya. udah ngebayanginnya udah capek Nggak ada duluan, tantangan heeh, nggak ada tantangan baru setiap tahunnya gitu, rutin-rutin aja. mhm, Mereka expert di hal yang rutin itu aja gitu loh. Jadi kualitas pertumbuhannya nggak ada, ya kan, iya dalam betul, 10 tahun. Nah, bisa walaupun pekerjaan itu aja, mereka bisa tetap bertumbuh sebetulnya dengan cara self reflection. Ya misalnya setiap hari malam, dia self reflection dengan pekerjaannya, hal baru apa yang mereka bisa terapkan ke depannya. Walaupun seolah-olah rutin, sebetulnya ada hal-hal yang bisa mereka terapkan, ada yang perlu bisa di-improve, bisa bertumbuh di situ. Pada akhirnya mereka, 10 tahun kemudian tuh, berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. mmm, Dari sisi knowledge, wisdom, pengalaman, bukan mhm, dari sisi usia jelas ya ada yang 10 tahun. betul, Tapi dari sisi itu kan belum tentu wisdom-nya, pengalamannya, skill-nya, ya kan, perlu di-improve gitu. Ya, jadi dari situ mungkin, oh mungkin punya refleksi, oh berarti saya harus belajar hal baru nih. Oh berarti saya belajar ini, belajar negosiasi yang kayak gini nih gitu ya. Oh ternyata saya ketika menghadapi vendor yang kayak gini saya perlu belajar, apalagi nih gitu ya. Jadi walaupun seolah-olah rutin negosiasi terus dengan vendor, tapi kan selalu ada hal yang bisa di-improve gitu ya. mhm, Misal, sama kamu juga gitu. Misalnya kamu pekerjaannya apa gitu ya, bikin silabus terus gitu ya, itu kan mhm, hal yang rutin. Tapi sebetulnya kan kamu ada hal yang bisa di-improve, dipelajari, yang bisa dikembangkan, ya bisa kamu dalemin di situ, tentang materinya, tentang, apa ya, tentang metode pengajarannya segala macam gitu ya. Dan, apa, itu nggak akan bisa
hilang apa, nggak akan bisa kurang gitu Nggak ya, selama ada banyak habisnya. nggak ada habisnya gitu. Jadi itulah yang, ya apa yang itu terjadi baru ketika melakukan self reflection gitu loh. Oke. Kalau enggak ya kayak robot aja, tiba-tiba 10 tahun udah berlalu gitu. Iya, nggak kerasa tiba-tiba udah umur segini. Heeh, ya Kemudian Coach, selain membuat jurnal setiap malam, ada lagi nggak nih Coach? caranya. Mhm, Ya sebetulnya bisa dengan, sebetulnya bukan self coaching berarti ya, tapi dengan grup temen-temen gitu ya. mhm. Tapi bukan dengan coach, tapi sesama mereka, teman-teman itu yang saling, berbagi Pengalaman. jurnal, ya kan, saling membantu, menyemangati gitu loh. Itu juga bagus banget ya. Terus saling men-challenge nantinya Mhm. gitu ya. Jadi saling men-challenge satu sama lain, walaupun sebenarnya bidang yang digeluti beda-beda gitu kan. Jadi, di situlah mereka butuh apa sih, kayak apa sih, ikatan gitu ya, Ikatan hubungan. komunal, ya apa sih, grup lah, grup yang saling support grup gitu loh, Mhm. gitu. Jadi tapi bukan, satu-satunya jadi coach atau fasilitator, sama level mereka sama gitu ya, sederajat, partnership gitu loh dalam satu grup itu. Itu juga bisa membantu gitu. Oh, jadi kayak saling kalau misalkan ada yang satu down, yang lainnya ikut menyemangati gitu Heeh, ya? gitu, ya. Jadi bisa pertemuannya Zoom, bisa pertemuannya, langsung gitu ya, Mhm. bahkan pakai grup WA misalnya gitu kan bisa aja gitu ya. Jadi misalnya kamu lagi down ya, kamu curhat di WA grupnya, "Eh, aku lagi down nih gini," gitu. Ya temennya kan bisa ngingetin, "Ingat gak sih kamu kan kepengennya kan ngejar jalan-jalan ke Zimbabwe atau kemana gitu." Iya, tapi itu juga berujung, setelah temen yang ngingetin bisa berujung ke self coaching juga ya Coach ya? Iya, jadi justru, bagusnya di situ. Jadi mengingatkan orang lain, diri sendiri juga jadi semangat gitu loh. Kamu lagi down nih, nyemangatin temenmu yang lagi down juga, kamu juga ikut semangat loh. Saya lagi down, teman saya down, sama-sama down habis itu. Iya, kalau caranya saling ini ya, saling curhat-curhatan gitu ya, tapi enggak, kamu fungsinya sebagai penyemangat dia gitu loh, iya kan. Karena kan pertama nyemangatin orang lain lebih mudah daripada nyemangatin diri sendiri. Sama kan menasihati orang lain lebih mudah dari menasihati diri sendiri. Ya nggak apa-apa, pakai aja prinsip itu, nasihatin dia, ya kan. Pada akhirnya akan tertular juga kamu gitu Iya, energinya gitu loh. It's okay gitu. iya, bener Coach. Wah wah ternyata Coach, ilmu coaching itu sangat-sangat bener-bener bermanfaat banget ya Coach Iya, buat kita ya Coach. Wah, mhm. abis ini kayaknya aku mesti deh coaching dengan Coach Aditya nih Coach. Iya, nanti belajar gitu Iya, ya. gimana nih Coach kalau misalkan aku mau daftar, coaching dengan Coach Aditya? Kalau teman-teman mau belajar ilmu coaching ya carilah, program pendidikan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh suatu lembaga coaching yang memang yang mengatur ya, kompetensi coaching supaya betul-betul materi yang diajarkan itu materi coaching yang sesuai gitu ya. Mhm. Nah kalau di Corpora Consulting ada, materi pelatihan coaching yang sudah diakreditasi ya 75 jam, silahkan cari di www.corporaconsulting.com. Buka di situ program certification, yang berjudul coaching, silakan lihat-lihat dalamnya kalau cocok daftar. Iya nih. Wah, abis ini aku bakal langsung search di website yang tadi disebut sama Coach Adit dan langsung daftar. Teman-teman juga jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti pelatihan coaching di Corpora Consulting. Oke, sampai segitu dulu Coach Adit ya pembahasan kita kali ini. Saya Titis, Saya Ditya Wijaya, sampai berjumpa. Dadah. dah.